Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio kami di Islamic Science Research Institute. Untuk kesekian kalinya, meskipun sudah sekitar 3 bulanan kami kosong ya, karena ada sedikit hambatan kesehatan dan saya harus, kemudian ada Piala Dunia, kemudian ada saya sendiri harus merap up hasil-hasil penelitian selama 6 tahun ini menjadi laporan yang akan kita berikan laporan pagi hari ini. Jadi akhirnya saya udahlah saya agak off dulu sebentar. Oke, selamat datang di Islamic Science Research Institute yang merupakan pemilik data twilight subuh maupun isya, morning dan evening twilight, mungkin yang paling komprehensif di dunia. Akan saya tunjukkan nanti pada penjelasan-penjelasan selanjutnya. Tapi ini tentu saja klaim kami. Kalau kira-kiranya memang nanti di antara para pemirsa ada yang tahu bahwa ada organisasi lain yang memiliki data yang lebih lengkap, teknologi yang lebih komprehensif untuk pemrosesan datanya, ya silahkan beritahu kami sehingga nanti saya akan cabut gitu. Tapi sementara ini insya Allah kami adalah pemilik ribuan data twilight pagi maupun sore yang paling lengkap di dunia. Untuk itu izinkan saya share bahan presentasi saya yang merupakan laporan dari sejak 2015 sampai 2022 ini. Saya izin share ininya. Oke. Judul presentasi saya kali ini adalah kemunculan fajar global sejak 2015 sampai 2022. Jadi sudah 7 tahunan kita melakukan ini. Punya data itu sejak 7 tahun. Saya Tono Saksonda dari Islamic Science Research Institute. Oke. Pendahuluan. Pada 2 November 2022 lalu, sahabat saya Dr. Kiai Haji Agus Hasan Basori di Malang mengirimkan link berikut yang judulnya pengukuran fajar di Timau, konfirmasi kebenaran jadwal sholat subuh Kemenag. Beliau berkomentar, sepertinya caranya sama, parsial dan tidak sesuai kriteria fajar yang membentang di ufuk timur. Jadi itu komentar beliau lah ya. Saya harap juga Prof. Tono mesempatkan membantah, sebab kalau tidak dibantah nanti malah salah kaprah. Kemudian jawaban saya begini. Saya sudah lihat link di atas, tapi itu cuma penjelasan yang sifatnya naratif. Susah diverifikasi. Kalau Kiai dapat akses ke serial foto-foto atau data SQM yang diambil, saya bisa verifikasi. Misalnya waktu mengklaim Labuan Bajo itu, Pak Thomas Jamaluddin mengklaim Labuan Bajo yang 19,5 yang ternyata ngawur itu, saya punya datanya, dapat akses ke datanya sehingga saya bisa analisis itu ternyata ngawur itu. Karena saya dapat hanya 17,5. Oke. Namun karena sudah beberapa kali Pak Thomas itu ngawur, saya sih terus terang aja sudah nggak percaya. Karena ini yang dominan pada di
Biasanya di Kemenag itu selalu mengandalkan Pak Thomas Jamaluddin, itu persoalannya. Di sebuah diskusi di WA grup alumni ITB, setelah kami ayel-ayelan, saya ajak Pak Thomas begini, ayolah kita sama-sama ambil data dan kita proses langsung di lapangan. Dia langsung muntir-muntir lah gitu, menghindar. Saya katakan, saya sudah menduga sampean nggak bakal berani. Karena dia kan cuma teori aja itu. Tidak waktu di Labuan Bajo juga beliau hanya di hotel saja kan, yang tidak pernah tidak mau ke lapangan kan gitu. Jadi cuma teori aja. Nah, kemudian Pak TD menjawabnya begini. Uji kebenaran ilmiah itu cukup publikasi ilmiah, ada reviewer sesuai bidang kepakaran. Biarlah komunitas ilmiah yang menilai, antara lain dilihat dari citasinya, juga bukan dengan menerbitkan buku seperti buku populer atau membuat konten medsos seperti YouTube. Nah, jadi dia selalu mengecilkan arti pekerjaan orang lain. Karena saya banyak menulis buku, ya kemudian ya, seolah-olah buku itu sepele lah. Buku populer atau YouTube, saya juga banyak memproduksi itu sekedar klaim pribadi tanpa reviewer pakar terkait. Ya oke lah, itu sih saya tidak terlalu Kemudian padahal kalau saya tantang lagi, mari kita sama-sama menulis artikel atau buku atas data yang masing-masing kita miliki. Saya yakin dia pasti akan muntir-muntir lagi, menghindar lagi. Karena metodologinya cuma gerambiangan. Bagaimana bisa menjelaskan metodologi gerambiangan secara ilmiah? Oke, saya kembali ke topik lanjutan sayembara. Sejak saya rilis sayembara menentukan fajar astronomis, nautika dan sipil, itu 3 Oktober 2022, jadi sudah 4 bulan yang lalu kan, belum ada yang menyatakan tertarik ikut sayembara. Kemudian ada yang berkomentar begini, hadiahnya terlalu kecil sih. Saya kan menganukan kira-kira 1 juta untuk fajar astronomis, kalau you bisa tebak dari data yang ada, video yang kita berikan, 1 juta. Kalau fajar nautika bisa ditebak betul, 1 juta lagi. Kalau fajar sipil 1 juta lagi. Tapi kalau salah tiga-tiganya ya Anda membayar 500, masing-masing 500. Jadi kalau dia menang, saya kasih 3 juta. Kalau dia kalah, dia bayar saya 1,5 juta. Jadi cuma 2:1 kan. Komentarnya, hadiahnya terlalu kecil sih. Oke. Ada ribuan data twilight yang saya miliki. Kalau Anda menang 100 diantaranya, kan sudah 300 juta. Jadi bukan kecil itu. Dengan 300 juta bisalah beli mobil-mobil kelas menengah, mungkin kayak Avanza dan sebagainya kan. Jadi bukan kecil lah itu. Kalau Anda bisa memenangkan 1.000 data, jadi bukan kecil itu. Tapi memang ada risiko. Kalau kalah, penantang sayembara harus membayar saya 150 juta, 50%-nya. Jadi ibaratnya main tenis, game 6, dapat 2 saja, saya anggap menang. Itu tantangan yang sayembara ini masih terbuka. Atau perlukah dinaikkan hadiahnya? Silakan usulkan berapa. Kemudian ada komentar di Facebook dari saudara PAA, saya sebut, tidak usah sebut namanya. Sayembara ini kan seperti meminta mengumpulkan pasir di pantai pakai tangan. Jadi digenggam-genggam itu pakai tangan. Kemudian jika ditimbang beratnya tepat sekian kilogram misalnya. Jawaban saya, ya ini betul analogi yang sangat tepat ini. This is an apt analogy. Problemnya ketika pelaut Inggris mengklaim dapat melakukannya di abad ke-18, semua orang percaya. Sampai sekarang. Banyak profesor-profesor yang percaya. Padahal tidak ada datanya, tidak ada. Mana? Datanya mana? Cuma klaim aja. Nah, ketika saya katakan
Fajar astronomis itu hanya mitos dengan bukti nyata. Saya punya hampir 2000 data twilight. Tidak ada satupun yang menunjukkan itu. Mereka malah menyalahkan saya. Kan itu, termasuk yang tadi saudara PAA tadi itu. Ya betul itu. Jadi persoalannya adalah ketika yang ngomong itu berkulit putih, orang Inggris, mereka percaya. Tapi kalau yang ngomong orang kulit sawo matang, nggak percaya. It shows a feeling of severe inferiority. Ini menunjukkan satu sikap inferioritas, rendah diri yang sangat parah. Tidak ada buktinya kok, tapi orang Inggris yang ngomong pada percaya semua. Tapi ketika saya katakan bohong itu, salah itu, ini buktinya, saya punya datanya. Tidak ada yang, mereka menentang saya, itu problemnya. Jadi silakan pikirkan itu. Nah, kemudian saya juga menonton videonya Profesor Dr. K. Haji Ahmad Zahro, MA. Beliau merefer pada hasil ru'yah Gus Mu'id. Saya kenal juga melalui kontak-kontak WA ya dengan beliau, dengan Gus Mu'id ini. Dari Manyar Gresik. Yang mengklaim fajar pernah muncul pada minus 18,1 derajat. Saya tidak tahu, karena tidak jelas di mana dan kapan ru'yat dilakukan. Cuman karena video Profesor Kiai Haji Ahmad Zahro ini, saya lihat sudah 2 tahun yang lalu, artinya ada kemungkinan data itu adalah data Labuan Bajo. Yang kemudian kalau Pak Thomas Jamaluddin itu mengklaimnya dengan secara ngawur itu pada 19,5 derajat kan. Dan itu sudah saya bantah dengan mungkin ada 5-6 video yang saya menjelaskan dengan bahwa 19,5 itu ngawur. Pendapat saya begini, untuk menanggapi videonya Profesor Ahmad Zahro ini. Dengan segala hormat pada hasil Gus Mu'id dan pendapat Profesor Ahmad Zahro, ru'yat dengan mata itu tidak seakurat dengan teknologi. Saya berikan gambaran begini. Kalau misalnya kita melihat dengan mata itu, kemudian ternyata itu fajar sudah muncul tuh. Tapi kemudian kita merasa sebetulnya itu kalau seperti ini sudah beberapa menit yang lalu seharusnya. Tapi bagaimana kita mengembalikan memori kita beberapa menit yang lalunya itu? 1 menit kah, 2 menit kah? Tidak tahu. Nah, karena tidak ada rekamannya. Itu. Jadi tidak bisa seakurat kalau kita dengan menggunakan teknologi. Karena tidak ada rekamannya. Kalau ada rekamannya berupa video, kita bisa ulang-ulang kan. Oh ini. Kan ibaratnya seperti itu. Jadi mohon maaf pada Profesor Ahmad Zahro, saya tidak terlalu sependapat dengan pendapat panjenengan. Selain itu, tidak cukup hanya menggunakan hasil satu pengamatan. Ini bahayanya. Dalam statistik itu adalah ada kondisi di mana dinamakan zero variance. Kalau cuma satu data itu, kalau itu saat terjadi kesalahan apapun penyebabnya, kesalahan itu tidak bisa diverifikasi. Sebagai contoh begini, kalau kita menimbang badan saya kira-kira 80 kg ya. Kemudian saya timbang, misalnya saya masuk ke dokter, suster itu menimbang badan saya misalnya 61 kg. Kemudian catat 61 kg. Kalau itu langsung diberikan ke dokter, data itu, dokter memberikan resep ke saya untuk berat badan 61 kg kan kurang. Dosisnya kan kurang. Padahal karena berat badan saya 81. Makanya kalau di timbang badan atau dicek temperatur blood pressure itu apa tuh namanya, tekanan darah itu saya selalu tanya, saya cek. Betul enggak? Karena apa? Karena saya tahu berat badan saya 80-an kilogram. Jadi kalau misalnya dia kemudian mencatat 61, salah itu, mestinya salah baca itu. Seharusnya 81 mungkin. Nah, bagaimana tahu bahwa itu salah atau tidak? Ditimbang sekali lagi. Ditimbang sekali lagi dapatlah 82 misalnya. Nah, ini betul.
Jadi yang tadi yang 6-nya itu salah. Harusnya 8. Nah, itu anunya contoh yang kesehari-harian kita bisa. Ini persoalannya kalau tim berat badan itu kan kita sangat sederhana, kita tahu sendiri kan gitu. Tapi kalau misalnya fajar, faktor yang mempengaruhinya sangat kompleks, temperatur udara, kelembaban udara, kerapatan udara, eh, ketebalan atmosfer dan segala macam, banyak sekali faktor anunya. Kalau begitu dapat data, ya mudah-mudahan saja itu tidak salah. Tapi seandainya, jadi secara statistik menggunakan satu pengamatan data itu tidak kurang kurang tepat, tidak betul, ya. Nah, kehadiran fajar itu merupakan fenomena stokastik. Apa stokastik itu? Seperti nimbang badan atau cek blood pressure ya, tekanan darah. Tekanan darah 124. Kalau 5 menit lagi dicek tekanan darahnya ada 126. Nah, 124 atau 126? Iya kan? Dicek ketiga kali bisa 120. Jadi mana yang betul? Inilah yang dinamakan stokastik, naik turun. Jadi fenomena stokastik itu hanya bisa dianalisis secara statistik. Itu persoalannya. Jadi begitu juga dengan fenomena kehadiran fajar. Itu berfluktuasi. Saya punya data yang saya tunjukkan sekarang ini hampir sekitar 1.800-an data. Seluruh dunia, fajar di seluruh dunia. Jadi kita akan lihat. Oke. Kemudian saya akan ceritakan juga tasyakuran di kediaman Kiai Haji Muhammad Zain. Beliau ini kiai cukup besar juga terkenal di wilayah Bekasi. Pada 12 Januari 2023, maaf, saya diundang tasyakuran di kediaman Kiai Haji Muhammad Zain di Bekasi. Kemudian Ustadz Ahmad Salimindani, beliau adalah pada saat itu Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Bekasi, memberikan tausiah agama. Nah, tapi kemudian karena saya dianggap sebagai sahabatnya Kiai Zain, kebetulan memang saya sering berkunjung ke beliau, mencari nasihat, kira-kira gitu. Saya juga diminta untuk memberikan ceramah. Nah, dalam kesempatan itu, saya kemudian secara singkat, saya jelaskan hasil penelitian selama 7 tahun tentang kehadiran fajar dan hilangnya syafaq di dunia, ya, dunia. Yang seperti yang saya berikan sekarang ini. Tapi tentu saja di dunia, ya, secara singkat karena itu cuma mungkin 10 menitan saja gitu. Pada acara makan, Ustadz Salim Indani menjelaskan sesuai hadis, rentang waktu subuh itu hanya sekitar 47 menit. Saya agak terkejut juga karena ini 47 menit ini sangat dekat sekali dengan hasil yang kami peroleh. Nanti akan saya tunjukkan, ya. Jadi ini agak menarik. Cuman karena situasinya agak kan banyak tamu gitu ya. Jadi saya tidak bisa sempat ini. Jadi mudah-mudahan dalam tempo dekat saya akan bertemu dengan Ustadz Salim Indani untuk mendiskusikan ini. Nah, Pak Faisal Muhani ini adalah Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang juga aktif di pengurusan Dewan Dakwah Islamiyah, akan mempertemukan saya dengan Ustadz Salim Indani untuk mendiskusikan ini. Ini sangat menarik menurut saya. Nah, kemudian sekarang saya akan jelaskan Fajar Global 2015 sampai 2022 sesuai dengan judul saya awal. Nah, ada 2 tahap secara garis besar lah gitu ya, yang saya lakukan. Antara 2015 sampai 2020 saya menggunakan bermacam sensor.
Pada saat itu saya masih bekerja di UHAMKA ya, dengan berbagai macam sensor. Yang pertama adalah SQM, Sky Quality Meter. Ini termasuk sensor non-imaging. Non-imaging itu tidak ada gambarnya ya, cuman angka-angka gitu. Angka itu bisa diplot, tapi tidak ada gambarnya. Fajarnya kayak apa tidak. Nah, karena tidak ada gambarnya, saya mulai 2019-an sudah meninggalkan ini. Karena apa? Karena gambar itu adalah bukti yang penting bagi orang awam. Jadi saya menganggap itu penting. Awam harus melihat. Kalau saya katakan bahwa ini fajar muncul pada detik ini, ya awam harus bisa melihat fajar itu kayak apa kan gitu. Jadi kemudian saya banyak menggunakan kamera, berbagai macam kamera, karena ini adalah imaging sensor. Kamera DSLR, kamera gadget, ada all sky camera. Ini all sky camera itu adalah panoramic kamera, jadi kalau kita pasang gitu setengah bola bumi bisa terpotret. Ini antara data yang kami miliki antara 2017 sampai 2018. Kemudian kami juga menggunakan drones, tapi drones itu masih kita gunakan dalam mode still images. Jadi cepret, cepret, cepret setiap 3 detik ya, 3 atau agak lupa 5 atau 10 detik gitu, atau 10 detik gitu. Nah, bukan video, itu artinya still images itu artinya bukan video. Nah kemudian pada 2021 sekitar pertengahan 2021 saya sadar ternyata tersedia webcam di seluruh dunia, di resort-resort. Webcam bisa kita akses dari meja saya dengan gratis. Artinya apa tuh tidak usah pergi mana-mana. Kalau pakai ini, saya kalau misalnya mengambil data ke Italia, saya harus pergi ke Italia kan. Itu problemnya. Tapi kalau dengan ini format video kita bisa webcam ini kita lihat aja mana yang ada gitu kita ambil gitu. Formatnya video. Video itu artinya dalam 1 detik itu ada 30 sampai 60 frames. Jadi ada jepretan. 30 sampai 60 jepretan. Sehingga kalau dirangkaikan itu seolah-olah jadi gambar smooth, gambar yang bergerak dengan smooth. Resolusinya fleksibel ya, tadi antara 30 sampai 460 frames per second. Ada bukti fisik, nah ini penting juga karena itu video. Kemudian remote operation, artinya saya tidak untuk mengambil data Italia saya tidak harus pergi ke Italia. Saya ke Amerika saya tidak harus ke Amerika. Jadi murah. Throughput dan produktivitasnya sangat tinggi. Dalam 1 hari saya bisa mengambil 4, 5, 6 lokasi lah. Tadi pagi seharusnya saya mengambil jam 3 itu saya mengambil Jepang biasanya, subuh di Jepang. Kemudian jam 6:30 saya seharusnya ngambil data di Alberta, Kanada. Nanti kira-kira jam 11 saya mengambil Jepang lagi, maaf, 11 itu di Mauna Kea di Hawaii. Kemudian jam 14 nanti saya mengambil Jepang lagi. Jam 16-17-an saya mengambil data di Bali atau di Lombok. Kemudian nanti jadi ini 4, 5 tempat ya. Bayangkan kita tidak harus pergi dari komputer saya bisa. Karena datanya merupakan data yang video, kita bisa melakukan animasi yang dinamis. Kalau tertarik silahkan lihat video-video kami yang lain. Jadi throughput dan produktivitasnya tinggi. Itulah sebabnya sekarang ini saya memiliki 2000-an data Twilight, Fajar, dan Isya yang mungkin paling kompresif di dunia. Itulah makanya saya klaim karena produktivitasnya tinggi. 1 hari bisa 4-5 lokasi. Nah sekarang saya akan tunjukkan data yang sudah kita hitung ya, sudah kita proses. Nah, ini adalah lihat ini. Oh, baik, selama saya
Jadi ini adalah stasiunnya, tempat lokasinya. Ini kalau ini masih belum pakai webcam kan. Ini kita pakai SQM, pakai SQM. Ini adalah nomor ID jadi 1 sampai 1800-an ini. Kemudian ini tanggalnya dan ini hasilnya. Jadi pada saat fajar muncul itu pada saat 13,9 derajat di bawah ufuk. Nah, makanya ini minus degree kan. Nah, kemudian ini adalah besaran-besaran dari Excel yang kita peroleh untuk melihat distribusinya lah kira-kira. Kemudian ini z-score statistiknya, statistik Z-nya. Jadi ini lihat ini adalah ini dan itu sampai sekarang ini data yang kami tampilkan itu di kali ini. Ini ada berapa nih? 1793. Aslinya sebetulnya 1795, tapi kemudian dua adalah outlier, jadi blunder lah gitu kita buang. Jadi ada 1793. Sekarang kita lihat anunya, detailnya. Ini Depok, nah ini masih pakai SQM. Kalau tidak ada penjelasan di sini Isya, berarti ini subuh semuanya. Terus mulai eh, pada Februari 2018-an, yang tadinya Depok semua, kita sudah mulai ya, kita ambil Cirebon, dan Makassar, ini sumbangan dari Bapak Raja Muda di Makassar. Kemudian ada Medan, kita bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ada problematis ini dari UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah ini masih SQM semua. SQM ada Jogja, SQM ada Labuan Bajo. Nah, ketika Pak Thomas Jamuluddin mengklaim 19,5 derajat, 3 minggu kemudian kita mengirimkan pada saat itu ISRN mengirimkan staf ISRN ke Labuan Bajo ambil data, ternyata dapatnya 14,6 derajat. Hari keduanya dapat 15,2 derajat. Ini untuk subuhnya ya. Nanti Isya juga ada. Jadi 19,5 derajat itu ya cuman aja itu, apa tuh, ngawur aja itu. Depok, kemudian Labuan Bajo, ada lagi ini. Oke, kemudian ada Pramuka, Bitung, Manokwari, Balikpapan, Universitas Ahmad Dahlan Jogja, Bekasi, Medan, Tangerang, Untung Jawa, ini MBS ini Muhammadiyah Boarding School. Tadinya saya mengajar ilmu falak di sana. Saya sambil mengajar ke sana, kemudian saya bawa alat, ngambil data gitu. Kemudian ada Untung Jawa ini ketika saya membawa kira-kira 100-an santri-santri Muhammadiyah Boarding School ke Untung Jawa, mengambil data juga saya di sana. Batu Sangkar Padang, ini Batu Sangkar ini ketika saya bekerja sama dengan IAIN Batu Sangkar Padang. Kemudian ada Johor Bahru, saya diminta memberikan presentasi oleh sebuah kelompok muslim di Johor Bahru, kemudian saya sambil mengambil data juga. Ada OIF UMSU ini, Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara juga ini. Kemudian Temanggung, saya diundang keponakan saya kawinan, saya ambil data gitu. Terus ini ada Tosari, ini dari pengurus dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, Gempol Pasuruan, ini semua datanya ada itu. Kemudian ada All Sky Camera, OIF UMSU ini. Mulai drone Cimanggis. Ini dapatnya 11,5 derajat bawah ufuk, kehadiran fajar itu. Drone Cimanggis, ada lagi drone Bogor. Jadi kemudian sejak 6 Maret 2017, saya diminta oleh sekelompok Muslim di Inggris, di London, untuk memproses data All Sky Camera. Ini datanya diambil di Yorkshire, sebuah kota kecil di Inggris. Inilah yang menjadi titik awal kita
menjadi pemain global. Jadi ini lihat, ini nomornya 356 karena datanya ini ada hampir 500-an. Terus ini sampai 777 kan. Jadi tadi jadi ada sekitar hampir 442 kalau nggak salah data. Kemudian mulailah di sini kami menggunakan webcam. Baik sekitar pertengahan 2000 pertengahan tahun 2021 kita ambil Takamaka di Sicily. Sicily itu sebetulnya adalah sedikit di atas Madagaskar, tapi ini merupakan teritorinya Prancis ini. Takamaka Sicily. Kemudian ada Tangier, Maroko, Sydney Australia. Jadi ini lihat Swanbourne Australia. Ini drone ini juga, ini drone Banjarmasin, Cimanggis, Pontianak, Tokyo. Ini webcam lagi Tokyo, Kuredu Maldives, New Zealand, Filipina, Zamboanga Philippines, Singapura, Seoul Korea Selatan, Shangjong, Jialulan Taiwan, Xi Jinping Taipei, Bang Makham Thailand, Rose Bay, Sydney, Australia, Obertauern, Austria, Bruges, Belgium, San Indiro, Limoges, Kroasia, Cannes, Prancis, Paris, France, Brandenburg, Germany, Stanberg, Germany, Ithaca, Greece. Di sini, ini menarik nih. Brundar Fjordur itu di island. Ini sudah masuk ke wilayah Arktik, di mana di musim-musim tertentu matahari itu tidak tenggelam, jadi selalu di atas ufuk gitu ya. Sehingga di sana ada istilah midnight sun, di tengah malam tapi ada matahari. Ini adalah Brundar Fjordur di Iceland itu. Ada cukup banyak. Ada Porto Venere, Sarzana, Valletta. Ini Kristiansund juga. Kristiansund di Norway ini termasuk wilayah Arktik juga ini. Ada Tromso, wilayah Arktik juga. Transilvania, ini Barcelona, Puerto del Carmen, Prancis, Spanyol, Brighton, Nuuk, Greenland. Nah, ini juga termasuk termasuk apa itu Arktik. Rusia, Jepan dan sebagainya. Terus, nah ini USA ini ada Houston, ada Big Sky, Montana, ada Texas, Houston, Santa Barbara. Jadi seluruh dunia intinya ya. Kita punya data ini. New York Harbor, Titan Range. Ini masih subuh semua nih. Masih fajar semua nih. Bali juga ada, Bali. Ini juga Hawaii fajar. Nah, baru pada ini sudah mulai Isya ini. Ada Lower Stanley, Depok, Isya. Nah, ini udah mulai Isya, data Isya. Jadi saya pisahkan subuh di atas, Isya di bawah. Tapi Isya juga begitu, cukup banyak. Ada drone juga, ada Bali, Jumeluk, Hawaii, ada Isya, dan sebagainya. Nah, bagaimana itu hasilnya? Kalau itu diambil rata-rata, itu ternyata rata-ratanya 12,5 derajat. Kemunculan fajar itu 12,5 derajat. Nanti akan secara statistik akan saya jelaskan mengapa mean itu average itu sangat penting. Kemudian standard deviation. Nah, kemudian saya juga nanti akan saya jelaskan juga ini tentang deep 18 derajat, probabilitasnya berapa, kemudian dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan. Oke. Jadi intinya kita sudah punya data tadi kira-kira 1.800-an ya, 1.800. Masih ada 100-an lebih data, terutama di wilayah-wilayah Taiwan dan Amerika Latin. Saya belum sempat proses karena saya bekerja sendirian, by the way ya. Saya bekerja sendirian.
Bayangkan produktivitasnya begitu tinggi, 1.000, 2.000 data, saya bekerja sendirian. Jadi saya mengambil data sendiri, memproses sendiri dan sebagainya. No staff, no secretary. Dulu ketika di UHAMKA saya ada sekretari, tapi untuk ngurusin duit aja lah. Tapi technically I work on my own ya, saya bekerja sendirian. Jadi itu. Nah sekarang sampai 2020-an data itu saya tulis dalam sebuah buku ini. Premature Dawn, The Global Twilight Pattern. Ini ada di Amazon.com. Ya. Jadi masuk ke Amazon.com, ketik nama saya, Tono Saksono, akan keluar ini. Jadi artinya antara 2015 sampai 2020. Kemudian antara setelah saya sudah punya akses ke data webcam, untuk 2021 saya menulis 3 buah buku ini. Premature Dawn in Europe, Premature Dawn in the USA, dan Premature Dawn in Asia dan Australia. Jadi total sudah 4 buah buku yang sudah saya tulis dan semuanya tersedia di Amazon. Total keempat buku ini lebih dari 1.700 halaman. Jumlah halamannya ya. Jadi itu bisa dilihat di Amazon. Nah, kemudian saya akan jelaskan bagaimana cara membaca statistik hasil itu. Jadi kalau kita plot ini distribusinya ternyata distribusinya seperti ini. Min-nya itu rata-ratanya itu adalah ini di sini 12,5 derajat dengan standar deviasinya 2,6 derajat. Jadi 2,6 derajat ke sana, di sini ada batas 1 standar deviasi. 2,6 derajat ke sana ini batas 1 standar deviasi. Nah, kalau ini adalah luasannya 100%, ini 100%. Ini luas ini dari ke sana ke sini sampai ke sini sampai ke sini lagi, itu secara statistik adalah sekitar 68,4%. Ya. Nah, sekarang di mana letak 18 derajat tadi itu? 18 derajat itu di sini. 18 derajat ini kan 17, ini 19, 18. Bagaimana probabilitas kehadiran 18 derajat itu secara statistik adalah luasan ini. Dari sini ke sana, balik lagi ke sini. Itu hanya 2,2%. Jadi ini maaf, saya agak tidak sependapat dengan Profesor Ahmad Zahro dan Gus Muin. Karena probabilitas kalau 18 derajat itu hanya 2,2% dengan data yang kami miliki seperti ini. Artinya secara teoritis, kalau kita sholat subuh 100 kali, yang betul itu cuma 2 kali. Kalau cuma 2% itu kan. Bahkan, jadi ini, kalau ini adalah probabilitas teoritik ya, teoritik. Yang ini kenyataan yang munculnya. Pernyataan munculnya itu cuma 1,3%. Jadi secara teoritis sebetulnya masih ada lagi beberapa titik yang ketinggian diperoleh 18 derajat sebetulnya. 18 derajat atau lebih besar ya. Karena ini 18 derajat terus sampai ke sini. Jadi itu cara membaca statistik seperti itu. Nah, persoalannya berarti yang kurang dari 18 derajat itu adalah dari sini ke sana terus ke sini luasannya ya. Luasan grafik ini luasan ini yang dibatasi oleh ini. Itu adalah 97,8%. Loh, kalau yang dipakai cuma yang 18%, terus yang 97,8% itu buat apa? Nah, itu kan persoalan statistik yang sangat krusial sekali. Nah, sekarang ini grafik ini asintutis namanya. Kalau dalam matematik namanya asintutis, artinya dia memotong ini itu di tak terhingga. Jadi sebetulnya secara teoritis ada yang 20 derajat, ada yang 25 derajat, ada yang 30 derajat, ada. Cuman probabilitasnya semakin kecil. Jadi kalau misalnya yang 25 derajat atau 30 derajat mungkin persentasenya 0,0000%. 0,001%. Jadi memang itulah statistik. Apa tuh? Sifat dari populasi statistik. Nah, kemudian
eh, harga rata ini dikatakan point estimate. Nah, point estimate itu adalah 12,5 derajat ini. Inilah rata-ratanya. Nah, maaf, ini data fajarnya ada 1354, data isya-nya 441, jumlahnya 1795. Tapi dua outlier. Outlier itu blunder ya. Jadi akhirnya saya cuma punya 1793. Oke. Kemudian bagaimana margin of error-nya? Margin of error-nya ternyata ini. Jadi ada hitungan statistiknya itu lah itu harus baca buku statistik. Saya hitung adalah ini. Sehingga kalau rata-rata ini dikurangi 0,2, kemudian ya rata-rata ini ditambah 0,2, jadi confidence intervalnya dengan 99% confidence interval itu kehadiran subuh rata-rata kehadiran subuh itu adalah antara 12,3 sampai 12,7 derajat. Ya, ini. Nah, apa itu artinya? Itu artinya confidence interval itu kan kira-kira kalau gambaran anunya beginilah seperti contohnya. Jadi kalau misalnya kita mengundang Barcelona, UC Barcelona ke Indonesia, kemudian diminta bertanding dengan klub lokal lah. Maka kemudian kita mengatakan bahwa 99% saya percaya Barcelona yang bakal menang. Nah, itu kira-kira confidence interval itu seperti itu. 99%. Yang 1% itu bisa masih ada. Itu adalah misalnya mungkin Lionel Messi dan 4-5 orang teman-temannya malamnya salah makan obat misalnya. Jadi akhirnya mainnya nggak karu-karuan misalnya gitu. Jadi ada 1%-nya yang kemungkinan pemain klub lokal kita bisa memenangkan Barcelona. Tapi 99% kita yakin bahwa Barcelona itu akan. Ya itu kira-kira ini. Jadi 99% keyakinan kita adalah itu antara 12,3 sampai 12,7. Jadi ini persoalannya kalau 18 derajat itu kemunculannya itu cuma 2,2%. Nah, saya berikan gambaran lagi misalnya seperti kalau misalnya kita akan membentuk tim bola voli nasional. Tapi supaya tim kita ini bisa bertanding dengan pemain-pemain Eropa, Amerika dengan dengan berimbang, maka kita pilih yang ketinggiannya 190 cm. Maka kita carilah, dapat satu di Papua, 192 cm misalnya. Cari lagi, agak susah banget kan. Kalau cari 5 tahun kemudian dapat lagi. Dapat katakanlah di Sulawesi ada yang 193 cm. Ambil lagi. Tapi setelah kemudian cari lagi, dapat 5 tahun lagi dapat. Jadi seperti itu. Itulah sebabnya 18 derajat tadi itu adalah pada tahun 2017 di Labuan Bajo diklaim dapat 18 derajat. Tapi kemudian baru sekitar 2021 di Timau dapat lagi kan di atas 18 derajat. Itu dari 2017 sampai 2021 itu sudah 4 tahunan. Jadi itu kira-kira. Nah, jadi persoalannya sangat sangat mendasar sekali secara statistik itu. Itulah sebabnya menyelesaikan ini harus secara statistik. Menganalisisnya harus secara statistik. Nah, itulah sebabnya ini perlu kita anukan, diskusikan dengan betul-betul apa tuh kepala dingin dan dengan penuh keterbukaan. Nah, kemudian contoh data webcam ini sebetulnya berbentuk video, tapi saya potong ya, saya potong. Ada Millinocket Lake di Maine, USA. Kemudian Mauna Kea, Hawaii, USA. Kemudian ada Mount Ontake, Kiso, Nagano, Jepang. Nah, ini Millinocket Lake ini. Datanya lihat bintang-bintang ini dari webcam ini. Web camera. Tapi video ya, ini video. Jadi setiap detik itu ada 30-an frames ini, 30 jepretan. Ini yang pertama, yang terakhir ini. Ketika beberapa menjelang suruk lah ini.
Nah, kemudian ini Mauna Kea. Ini saat maghrib seperti ini. Kemudian setelah Isya, setelah sinar syafaq hilang sama sekali, ini jadi seperti ini. Lihat bintang-bintangnya. Kemudian ini Kiso di Nagano, Jepang. Ini bintang-bintang, lihat, kelihatan. Kemudian ini setelah fajar. Nah, sekarang kita lihat yang lebih besar dari 18 derajat itu, dari data yang tadi itu. Ternyata Makassar ada memang 2 biji ini. Tosari ada nih, ini sekian. Ini saya sengaja karena dia menggunakan kamera Nubia yang apa itu di beli anunya tuh terlalu apa tuh nama istilahnya tuh apa ya anunya apa itu bukaan ininya terlalu terlalu lama lah, 30 detik gitu ya, 30 bulan bukaan anunya shutternya itu 30 detik. Jadi saya agak ragu-ragu ya, makanya saya beri tanda agak kuning ini. Kemudian ada Jalulan, ada di Mauna Kea, ada beberapa ini, ada cukup banyak ini 18 derajat ya. Tapi tetap ini ada ini 20 untuk fajar, ada 4 untuk Isya. Jadi total 24. 24 dibagi 1793 yaitu tadi 1,3% saja. Hanya 1,3%. Ya. Nah, kemudian ini untuk yang kurang dari 7 derajat. Ini ada 63. Jadi total ya tadi 3,6% kalau nggak salah ya. Nah, kesimpulannya. Kemunculan fajar dan menghilangnya syafaq itu merupakan fenomena stokastik. Jadi sangat berbahaya kalau hanya mempunyai beberapa data. Diperlukan data empiris yang jauh lebih banyak untuk memperoleh sebuah besaran global. Jadi saya sudah memperoleh 2000 data, jadi saya kira mungkin it will end up pada 5.000, 6.000-an data barangkali itu akan memberikan gambaran populasi statistik yang lebih bagus lah gitu. Akan diperoleh besaran tunggal sun depression angle yang berlaku global. Ya, global ya. Karena jari-jari kelengkuan bumi itu sama ke semua arah. Jadi tidak seperti sekarang Amerika menggunakan 15 derajat. Eropa 18 derajat. Mesir 19,5 derajat. Saudi Arabia 19. Kita pakai 20 derajat. Padahal buminya sama. Jari-jarinya ke semua sama. Jadi seharusnya tunggal. Ini sun depression angle-nya itu global. Satu saja. Sun depression angle untuk subuh dan isya itu sama. Karena simetris kan. Diperlukan kerjasama umat Islam di seluruh dunia. Nah, kemudian, Islamic Science Research Institute, ISRI, berencana untuk menghibahkan semua data dan teknologi yang telah dikembangkan ya sejak 2016 sampai 2022 ini. Data insya Allah akan kita sedang menyusun sebuah SOP-nya lah, standard operating procedure-nya gitu ya. Agar penelitian waktu subuh umat Islam tidak mulai dari scratch. Jadi insya Allah ini adalah awalnya. Nanti kita akan berikan pelatihan bagaimana cara memproses datanya, bagaimana mengambil data, bagaimana memprosesnya dan sebagainya. Sedang dalam tahap persiapan hibah pada beberapa organisasi muslim dunia di Jepang, Amerika, Jerman, Mesir, Turki. Mengapa ini? Karena kebetulan ketiga anak saya ada di sini, ada di Jepang. Anak bungsu saya di Jepang, bekerja di Jepang. Anak kedua saya bekerja di Amerika, sudah 22 tahunan. Kemudian anak pertama saya di Jerman, di Berlin. Jadi mudah-mudahan ini saya sedang menghubungi kelompok-kelompok muslim di sana lah. Kemudian ada juga yang sudah menyatakan tertarik Mesir dan Turki. Pusat kajian Islam, universitas dan lembaga riset yang tertarik silakan mengajukan permohonan tertulis. Jadi ini karena itu nanti akan kita sebarkan ke seluruh dunia. Mungkin perlu dibentuk Wiki Twilight, di mana orang dapat menggunakan data yang tersedia, artinya data yang sudah ada bisa diambil, bisa digunakan,
tapi juga dapat mengupload data baru ke Wiki Twilight ini. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Perlu dipikirkan oleh pakar IT Muslim. Saya kira ini sebuah wacana yang diskursus yang demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.